Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah menu sahur aku ya. Ada ayam, terus ikan tongkol, sama tempe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasinya panas ya. Kebul-kebul atau ada apa itu, uapnya gitu, semacam asap. Kebul-kebul itu bahasa Jawa. Hangat. Paling enak dikasih kerupuk ini. Kalau nggak pakai kerupuk nanti panasan, ini kerupuk bungkusan untuk meredakan panasnya nasi, karena aku nggak terlalu suka ya nasi panas itu. Nasi panas oke, tapi harus disiram dengan kuah yang dalam keadaan tidak panas, atau sebaliknya kuahnya panas nasinya dingin, seperti nasi tiran ya. Terkait dengan nasi tiran silahkan saksikan video di sebelumnya pada channel ini. Di dalam video ini temaku adalah tentang tetap bahagia meskipun kita itu diiri, didengki, dihasad. Intinya ada orang yang iri, dengki atau hasad pada kita gitu. Kadang-kala kita terganggu, kadang-kala kita jengkel. Intinya hati kita, suasana hati kita menjadi buruk gitu loh, karena tingkah orang-orang yang hatinya rusak. Kita malih itu jadi ya, kita juga ikut jadi rusak hatinya gara-gara ada orang yang iri, dengki, semacam itu ya. Malih itu tadi bahasa Jawa. Ayamnya jadi perlu ditekankan, digarisbawahi, kadangkala orang yang iri, orang yang dengki itu akan mencari-cari kesalahan kita. Meskipun tidak salah, itu akan dibuat salah, entah itu difitnah, entah itu diplesetkan, atau diputar balikkan faktanya, atau dibumbu-bumbui, digoreng, atau semacamnya. Kalau kita membuat salah sedikit aja akan dibesar-besarkan oleh mereka. Itu teman-teman, itu tabiat atau karakter orang yang iri teman-teman. Jadi dari pengetahuan itu, tentu kita sebagai orang yang merasa tidak bersalah harus tahu bahwa perlakuan buruk orang pada kita itu belum tentu karena kita berkarakter buruk pada mereka, seperti itu. Bisa jadi mereka itu memang buruk gitu loh. Jadi mereka buruk pada kita bukan karena kita yang buruk pada mereka. Itu dulu yang harus digarisbawahi ya. Kita diem aja itu dicari-cari kesalahan, dipancing-pancing agar kita berbuat salah semacam itu. Enak. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satunya adalah play victim atau bermain dramatis, seolah-olah dia itu yang korban, seolah-olah dia itu yang tersakiti, terzalimi, sehingga patut untuk dikasihani gitu ya. Padahal nyatanya yang terzalimi itu adalah orang yang hidupnya biasa, artinya wajar saja, tidak membuat kesalahan gitu. Berhubung dia itu bermain licik, mereka itu bermain licik, bermain apa ya, jahat gitu, akhirnya yang diincar pun menjadi korbannya, seperti itu. Tapi memang harus diakui juga, ada orang yang mempunyai kelebihan, misalkan entah itu kelebihan fisik, kelebihan hati, kelebihan apapun itulah, intinya pokoknya punya sesuatu yang lebih daripada mereka yang punya sifat hasad, iri, dengki itu ya. Itu karakternya memang buruk juga ada.
itu ya juga ada, kita harus itu ya. Ya barangkali mungkin karena memang sejak lahir sifatnya memang buruk, didikan keluarganya buruk sehingga karakternya buruk, atau bisa jadi karena faktor itu tadi, kembali lagi kepancing terus dijerumuskan oleh orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, sehingga energi negatif dalam dirinya itu keluar gitu loh. Yang keluar itu akhirnya akhlak-akhlak buruk, perbuatan-perbuatan negatif seperti itu. Jadi agar diri kita bahagia, agar diri kita bahagia saat menghadapi sampah-sampah seperti itu teman-teman, itu kita harus diam, mengalah, pergi, meninggalkan mereka, tidak usah peduli, nggak usah menganggap mereka. Itu kata kuncinya. Kalau kita menganggap mereka, mempedulikan mereka, mereka akan besar kepala, mereka justru akan semakin memancing dan memperkeruh suasana teman-teman. Sebaliknya, jika kita pergi, mengabaikan mereka, meninggalkan mereka, mereka juga akan gila sendiri dalam tanda kutip. Arti gila di sini bukan berarti melecehkan, enggak. Arti gila di sini itu mereka akan kebingungan cara apa lagi yang digunakan sehingga otak mereka tidak akan nyampe, ya berujung dalam tanda kutip gila gitu ya. Bukan gila dalam artian negatif ya teman-teman, tapi atau kata gila itu aku ganti dengan mereka akan kebingungan gitu aja, gitu aja. Jadi kurang tadi bukan gila, tapi mereka akan kebingungan akan melakukan cara apa gitu loh. Ya intinya kembali lagi, jangan pedulikan ya. Kalau kalian pedulikan itu sama saja kalian ya setara dengan mereka, itu selevel dengan mereka gitu ya. Seperti itu teman-teman. Enak. Terus yang perlu diketahui, mereka itu sangat sensitif teman-teman, terutama terkait dengan harta. Kalau kita itu pamer sedikit saja harta pada mereka, mereka itu akan mudah marah, mudah tersulut, mudah merasa kok dia bisa beli ini, kok dia bisa menikmati itu, kok aku nggak bisa. Akhirnya itu yang terjadi. Terus kemudian hatinya kacau ketika kita menggunakan sesuatu yang mereka inginkan atau memiliki sesuatu yang kita inginkan, apa yang mereka inginkan gitu ya, memiliki sesuatu yang mereka inginkan, menggunakan sesuatu yang mereka inginkan, terus mereka ternyata nggak dapat, itu kita akan menjadi sasaran mereka teman-teman. Dimanapun nanti akan menjadi sasaran mereka seperti itu. Itu berdasarkan informasi yang aku dapat teman-teman, termasuk cerita dari teman aku. Selanjutnya adalah mempertegas dari yang sebelumnya tadi, yang kedua kalau nggak salah itu, jangan sampai kita memunculkan diri di hadapan mereka, baik itu di sosial media, dunia maya, maupun di alam nyata atau kehidupan sehari-hari. Kita jangan memperlihatkan wajah kita pada mereka. Kalau kita memperlihatkan, mereka itu akan merasa frustasi teman-teman, kasihan nanti malah. Lebih baik kita nggak usah terlalu menonjolkan diri, gitu aja. Itu menurut aku seperti itu. Jadi bagi yang kehidupannya itu berada di orang-orang seperti itu, ya barangkali tersiksa teman-teman, karena menghadapi orang-orang yang tidak bisa memahami konsep rezeki, konsep takdir gitu ya. Terus yang ketiga teman-teman, agar kita bahagia menghadapi orang yang iri, dengki, atau hasad, kita sedekah teman-teman.
ya kita nggak usah sok suci ataupun levelnya tinggi itu mensedekahi orang-orang yang mencaci kita, mensedekahi orang-orang yang menyerang kita secara agresif. Eh, kalau anjing sih mungkin yang menyerang kita kasih makan, oke lah gitu ya, bisa meredakan kegalakan anjing tersebut gitu mungkin. Tapi kalau manusia kadang-kala kalau sudah kita sedekahi itu malah melunjak teman-teman, malah melunjak, malah apa itu, tidak tahu diri teman-teman. Lebih baik saran aku sedekahi orang-orang yang masih netral teman-teman, atau bahkan orang-orang yang menyukai kita. Itu saran aku seperti itu ya. Kalaupun mau mensedekahi mereka yang iri pada kita, itu secukupnya aja, sewajarnya aja, itu pun sekali gitu teman-teman, daripada nanti hati kalian semakin teriris gitu ya, ketika sudah mensedekahi ternyata tidak tahu diri, akhlaknya tidak berubah, tetap buruk, tetap alhamdulillah, mohon maaf, tetap galak gitu ya, sendawa seperti itu. Jadi bersedekah pada orang-orang di sekitar kita yang lainnya, yang peduli pada kita, yang care pada kita, yang perhatian pada kita, yang menerima kita apa adanya, seperti itu. Itu saran aku. Kalau kita bersedekah pada orang yang menyerang kita, itu nanti resikonya ya seperti aku jelaskan tadi teman-teman. Itu suara penjaga malam teman-teman. Nah, berarti sekarang jam 3 teman-teman, 3 kali. Alhamdulillah. Itu dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa tetap bahagia, bisa tetap menikmati hidup, tidak tertekan, kesehatan mental terjaga. Amin.